Ki. Nawadana Podcast by Nawadana. Adai Mapanesa. Jumpa lagi dengan kami, tim Nawadana, yang pekan ini akan membawakan sebuah kisah dari Sulawesi Selatan yang berjudul Kisah Putri Tak Dampali. Selamat mengakar dan mendengarkan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan ini telah dipimpin oleh seorang raja maupun juga datu yang bernama Labusatana Datuk Maungge, atau sering disebut Raja Luwu atau Datuk Luwu. Ia merupakan seorang raja yang adil, arif, atau juga bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur maupun juga sentosa. Datuk Luwu memiliki seorang putri yang cantik jelita, yakni namanya Putri Tak Dampali. Berita kecantikan maupun juga perangai baiknya tersebar sampai ke berbagai negeri di Sulawesi Selatan. Pada suatu hari, Raja Bone ingin menikahkan putranya dengan Putri Tak Dampali. Ia pun akan mengutus beberapa pengawal istana ke Kerajaan Luwu untuk melamar sang putri. Yang sesampainya di istana Luwu, utusan tersebut disambut dengan ramah oleh Datuk Luwu. "Ada empenga Kak Puang? Kami merupakan utusan Raja Bone," lapor seorang utusan sambil memberi hormat kepada Datuk Luwu. Kalau boleh saya tahu, ada apa gerangan kalian diutus oleh raja kalian ke istana kami?" tanya Datuk Luwu dengan penuh wibawa. "Ada apa Kak Puang? Perkenalkanlah kami untuk dapat menyampaikan lamaran Raja Bone untuk putranya kepada Putri Baginda yang bernama Putri Tak Dampali," jawab utusan itu, dan akan juga memberi hormat. Mendengar lamaran itu, Datuk Luwu lalu terdiam sejenak. Ia juga bingung untuk dapat mengambil keputusan menerima ataupun menolak. Sebab dalam adat kerajaan Luwu, seorang gadis Luwu tidak dibenarkan menikah dengan pemuda dari negeri lain. Akan tetapi, jika lamaran itu ditolak, ia juga khawatir akan terjadi perang yang dahsyat antara dua kerajaan, sehingga membuat rakyat menderita. Setelah beberapa saat berpikir, Datuk Luwu masih saja kebingungan untuk dapat memberi jawaban. "Wahai utusan, perlu kalian ketahui bahwa di kerajaan Luwu ini masih berlaku sebuah hukum adat, yakni seorang putri Luwu tidak boleh menikah dengan pemuda dari negeri lainnya. Untuk itu, tolong sampaikan kepada raja kalian supaya aku diberi waktu beberapa hari untuk dapat memikirkan lamarannya tersebut," ujar Datuk Luwu. Utusan Raja Bone memahami serta mengerti keputusan Datuk Luwu. Mereka pun kembali ke Kerajaan Bone untuk dapat menyampaikan berita tersebut kepada Raja Bone. Pada keesokan harinya, tiba-tiba negeri Luwu geger. Putri Tak Dampali terserang penyakit kusta. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang berbau anyir, juga sangat menjijikan. Para tabib istana mengatakan bahwa Putri Tak Dampali terkena penyakit menular yang sangat berbahaya. Berita ini tentang musibah yang menimpa sang putri tersebar ke seluruh negeri. Rakyat negeri Luwu sangat sedih sekali atas penyakit yang diderita oleh sang putri yang mereka cintai itu.
Setelah berpikir dan juga menimbang-nimbang, Datuk Luwu pun memutuskan untuk mengasingkan putrinya ke suatu tempat yang sangat jauh. Ia sangat khawatir penyakit putrinya akan menular ke seluruh rakyatnya. Anakku, demi keselamatan seluruh rakyat kerajaan ini, relakah engkau jika ayah mengasingkanmu ke negeri lain? Tanya Raja Luwu pada putrinya. Jika itu jalan yang terbaik, Ananda akan menerima keputusan Tambo dengan senang hati. Jawab sang putri menerima keputusan ayahnya dengan sangat tulus. Dengan berat hati, Datuk Luwu pun terpaksa harus berpisah dengan putri yang sangat dicintainya itu. Lalu berangkatlah sang putri dengan perahu bersama beberapa pengawal istana. Sebelum berangkat, Datuk Luwu memberikan sebuah keris pusaka kepada Putri Tadampali sebagai tanda bahwa ia tidak akan pernah melupakan, apalagi membuang anaknya sendiri. Setelah mempersiapkan segala perbekalan yang dibutuhkan, berangkatlah mereka ke suatu daerah yang sangat jauh dari kerajaan Luwu. Berbulan-bulan sudah mereka berlayar tanpa arah maupun tujuan. Pada suatu hari, tampaklah bagi mereka sebuah pulau dari kejauhan. "Lihat Ki Tuan Putri!" seru seorang pengawal sambil menunjuk ke arah pulau itu. "Akhirnya kita menemukan sebuah pulau," jawab sang putri dengan perasaan lega. Para pengawal pun semakin cepat mengayuh perahunya mendekati pulau itu. "Wah, indah sekali pemandangan itu. Sepertinya pulau itu belum diinjak oleh manusia," sahut pengawal yang lain dengan sangat kagum. Tak lama kemudian, sampailah mereka di pulau itu. Seorang pengawal yang lebih dahulu menginjakkan kakinya di pulau itu menemukan buah wajau. Pengawal itu kemudian memetik beberapa biji buah wajau untuk sang putri. "Pulau ini akan kuberi nama Pulau Wajo," kata sang putri saat menerima buah tersebut. Sejak saat itu, Putri Tadampali beserta pengawalnya memulai kehidupan baru. Mereka hidup dengan penuh kesederhanaan. Meskipun demikian, mereka tetap bekerja keras, penuh semangat, serta bergembira. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tak terasa 1 tahun sudah mereka berada di tempat yang indah itu. Pada suatu hari, Putri Tadampali duduk di tepi danau di mana terletak di tengah pulau itu. Tiba-tiba, ada seekor kerbau putih yang menghampiri dan menjilati kulit sang putri dengan lemah lembut. Semula, sang putri hendak mengusirnya, tetapi hewan itu tampak jinak dan terus menjilati kakinya. Sungguh ajaib sekali. Setelah berkali-kali dijilat oleh kerbau itu, kulit sang putri yang mengeluarkan cairan tiba-tiba hilang tanpa bekas luka sama sekali. Kulit sang putri kembali halus, mulus, dan bersih seperti sedia kala. Sang putri terharu dan bersyukur kepada Tuhan karena penyakitnya telah sembuh seperti sedia kala. Ia kemudian berpesan kepada pengawalnya, "Mulai sekarang, aku minta kalian untuk tidak menyembelih atau juga memakan kerbau putih yang ada di pulau ini. Karena hewan itu telah menyembuhkan penyakitku tanpa bekas." Permintaan sang putri itu langsung dipenuhi oleh seluruh pengawalnya. Hingga kini, kerbau putih yang ada di Pulau Wajo dibiarkan hidup bebas dan berkembang biak. Lalu kemudian oleh masyarakat setempat, kerbau putih tersebut diberi nama Sakoli.
Pada suatu hari, Pulau Wajo kedatangan serombongan pemburu. Mereka adalah putra mahkota Kerajaan Bone yang didampingi oleh Anreguru Pakanranyan, Panglima Kerajaan Bone, dan juga beberapa pengawalnya. Saking asyiknya berburu, putra mahkota Raja Bone tidak sadar kalau ia sudah terpisah dari rombongannya dan tersesat di hutan. Ia terus berteriak memanggil Panglima dan para pengawalnya yang lain. "Panglima! Pengawal! Ada kak di sini? Kalian di mana?" Berkali-kali sang putra mahkota terus berteriak. Namun tidak ada jawaban dari pengawal. Menjelang malam, ia pun memutuskan untuk beristirahat malam di bawah sebuah pohon besar karena telah lelah seharian berburu. Di tengah gelapnya malam, tiba-tiba ia melihat seberkas cahaya dari kejauhan. Semakin lama, pancaran cahaya itu semakin terang. Ia sangat penasaran ingin mendekatinya. Lalu, ia pun memberanikan diri untuk mencari sumber cahaya itu. Dengan tertatih-tatih, putra mahkota terus berjalan mengikuti kakinya yang melangkah menelusuri gelapnya malam. Akhirnya, sampailah ia di sebuah perkampungan yang ramai dengan rumah-rumah penduduk. Setelah ia memasuki perkampungan tersebut, sumber cahaya itu semakin jelas terdapat dari sebuah rumah yang tampaknya kosong. Dengan melangkah pelan demi pelan, putra mahkota mendekati dan memasuki rumah tersebut. Lalu, alangkah terkejutnya ia ketika melihat seorang gadis yang cantik sekali bak bidadari sedang memasak air di dalam rumah itu. Gadis cantik itu tidak lain merupakan Putri Tak Dampali. "Oh Puang, mimpi kah ini? Selama hidupku, baru kali ini aku melihat gadis secantik itu, Puang." Putri Tak Dampali yang merasa kedatangan tamu tiba-tiba menoleh. Sang putri tergagap. Tampan sekali pemuda ini. Tapi siapa dia dan dari mana asalnya? Sepertinya dia bukan pemuda perkampungan sini, kata sang putri dalam hati. Lalu kemudian mereka berdua saling berkenalan. Dalam waktu singkat, keduanya sudah sangat akrab. Lalu Putri Tak Dampali sangatlah kagum dengan kehalusan bahasa putra mahkota. Meski ia adalah seorang calon raja, ia sangat sopan dan rendah hati. Sebaliknya, bagi putra mahkota, Putri Tak Dampali merupakan seorang gadis yang anggun dan tidak sombong. Kecantikan dan penampilannya yang sangat sederhana membuat putra mahkota kagum dan langsung menaruh hati. Namun putra mahkota tidak bisa berlama-lama di Pulau Wajo menemani Putri Tak Dampali karena ia harus kembali ke negerinya untuk dapat menyelesaikan beberapa kewajibannya di Istana Bone. Sejak perjalanan dari Pulau Wajo sampai ke Kerajaan Bone, putra mahkota selalu teringat pada wajah cantik Putri Tak Dampali. Ingin rasanya putra mahkota tinggal bersama di Pulau Wajo. Anreguru Pakanyareng yang lebih dulu tiba di negeri Bone setelah berpisah dengan putra mahkota di Pulau Wajo mengetahui apa yang dirasakan oleh putra rajanya ini. Ia sering melihat putra mahkota duduk termenung seorang diri di tepi telaga. Oleh karena tidak ingin melihat tuannya terus bersedih, maka Anreguru Pakanyareng segera menghadap dan menceritakan semua kejadian yang mereka alami di Pulau Wajo. "Ampun, Puang. Hamba mengusulkan
agar Paduka Raja segala melamar Putri Tadampali. Usul Andre Guru Pakanyaran. Setelah mendengar cerita dan usulan Andre Guru itu, Raja Bone pun segera mengutus beberapa pengawalnya yang akan dampingi putra mahkota untuk melamar Putri Tadampali di Pulau Wajo. Sesampainya di pulau itu, Putri Tadampali tidak langsung menerima lamaran putra mahkota. Ia hanya memberikan sebuah keris pusaka kerajaan Luwu yang diberikan ayahnya ketika ia diasingkan. Maaf tuan-tuan, aku belum bisa menerima lamaran kalian. Bawalah keris ini kepada mbokku. Jika beliau menerima keris ini, berarti lamaran kalian akan diterima. Ujar sang putri seraya menyerahkan keris pusaka itu. Setelah bermusyawarah dengan pengawalnya, putra mahkota pun memutuskan untuk berangkat sendiri ke kerajaan Luwu. Perjalanan berhari-hari ia jalani penuh dengan semangat. Setibanya di kerajaan Luwu, putra mahkota menceritakan pertemuannya dengan Putri Tadampali dan menyerahkan keris pusaka itu kepada Datu Luwu. Datu Luwu dan Permaisuri sangat gembira mendengar berita baik tersebut. Datu Luwu kagum dengan perangai putra mahkota. Datu Luwu merasa bahwa putra mahkota seorang pemuda yang gigih, bertutur kata lembut, sopan, dan penuh semangat. Tanpa berpikir panjang lagi, Datu Luwu menerima keris pusaka itu dengan tulus. Hal ini berarti bahwa lamaran putra mahkota pun diterima. Tanpa menunggu lama, Datu Luwu dan Permaisuri datang mengunjungi Pulau Wajo untuk menemui putri kesayangannya. Pertemuan Datu Luwu dengan putri tunggalnya sangat mengharukan. Datu Luwu minta maaf sambil memeluk putrinya. Tidak, Ambo, justru harus Ki bersyukur karena Raja Luwu, rakyat Luwu terhindar dari penyakit menular yang menimpa diriku, kata Putri Tadampali. Beberapa hari kemudian, Putri Tadampali pun menikah dengan putra mahkota Raja Bone di Pulau Wajo. Pesta pernikahan mereka berlangsung sangat meriah. Seluruh keluarga dari dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan itu sangatlah gembira dengan pernikahan tersebut. Putri Tadampali dan putra mahkota hidup sangat bahagia. Beberapa tahun kemudian, putra mahkota pun naik tahta. Ia menjadi raja yang arif dan bijaksana. Maka semakin bertambahlah kebahagiaan mereka.